damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita hingga pada saat ini. Kita percaya bahwa kita ada dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan yang sesuai dengan penjabaran teologi pembangunan jemaat untuk minggu yang berjalan ini, dan terdapat di Sakaria 12, dan kita hanya membaca ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Tapi sebelum kita membaca bahkan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati kami, menjaga melindungi kami, bahkan memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tapi sebelum kami belajar firman-Mu, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, kami tidak lepas dari segala sesuatu yang kami lakukan, namun tidak berkenan kepadamu Bapa. Untuk itu, di saat ini, dengan kerendahan hati kami mau memohon ampun atas setiap pelanggaran dosa kami, dan layakan kami Tuhan, agar senantiasa sebentar kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian sabda firman-Mu, kami dilayakan oleh Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan pada saat ini, kiranya Engkau memberkati hamba, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan bukan kepandaian hamba sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang sesuai dengan penjabaran teologi pembangunan jemaat untuk minggu yang berjalan ini, yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 12. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan 9, yang berperikop pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi kita, di mana karena kasih sayangnya kepada kita manusia, Ia tetap memelihara bahkan melindungi kita. Walaupun terkadang kita melakukan dosa, tetapi Ia tetap mengasihi kita, bahkan rela mati untuk penebusan dosa kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan kita saat ini mau menguraikan bagaimana Nabi Sakaria yang dipakai Allah untuk menjadi alat Tuhan
dalam menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada umatnya ketika mereka baru pulang dari pembuangan di Babel. Tuhan mengingini mereka hidup dengan setia di dalam ketetapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan ini juga Tuhan mau menunjukkan bagaimana selain Ia memelihara penduduk Yehuda dan Yerusalem, Tuhan juga memperingatkan kepada Yerusalem untuk tidak bermegah atas Yehuda dan tidak menganaktirikan mereka. Bahkan Tuhan akan melindungi Yerusalem dan juga status sosial mereka tidak ada yang direndahkan, disepelekan, bahkan diasingkan. Melainkan mereka akan menjadi seperti Daud yang adalah raja. Di samping itu juga Tuhan sendiri berikhtiar untuk memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini membuktikan bahwa Allah begitu peduli pada umatnya. Ia mau menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Pengasih, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, maka Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkannya. Dan saat ini kita sedang menghayati minggu-minggu sengsara. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga kita dituntut hidup setia, tidak bermegah diri, tidak menganaktirikan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga-keluarga yang membutuhkan kepedulian kita, bahkan memerlukan bantuan kita, sehingga kehidupan kekristenan kita mampu menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami dan sangat-sangat baik. Dan saat ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya firman-Mu pada saat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami jabarkan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, ataupun dalam kegiatan apapun. Bahkan di mana saja kami pergi dan berada, kami mampu menunjukkan jati kekristenan kami, bahwa kami mempunyai Allah yang pengasih untuk kami sembah dan muliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan, bagi jemaat-Mu, Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, diberkatilah setiap tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan yang mau dilakukan, agar senantiasa semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati seluruh perangkat pelayanan yang senantiasa terlibat dalam rangka melakukan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, agar senantiasa hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana saja kami pergi dan berada. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.